Gua mau mulai dengan satu pertanyaan. Kapan terakhir kali lo nggak jadi diri sendiri karena takut dinilai orang lain? Kapan terakhir kali lo bilang iya, padahal pengen bilang enggak? Kapan terakhir kali lo diam aja, padahal punya pendapat? Kita hidup di budaya yang sangat peduli sama pendapat orang lain. Nanti apa kata tetangga? Jangan bikin malu keluarga. Dan hasilnya, kita capek. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk ekspektasi orang lain. Hari ini gue mau bahas buku yang bisa mengubah cara lo memandang kebahagiaan dan kebebasan. Judulnya, Berani Tidak Disukai. Ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini berdasarkan psikologi Alfred Adler, salah satu psikolog terbesar selain Freud dan Jung. Buku ini ditulis sebagai dialog antara seorang filsuf tua dan seorang pemuda. Si pemuda ini datang ke rumah filsuf selama 5 malam. Malam pertama, trauma itu tidak ada. Ini adalah klaim paling kontroversial dari buku ini. Freud percaya pada etiologi, sebab akibat dari masa lalu. Menurut Freud, masa lalu menentukan masa kini. Adler percaya pada teleologi, tujuan di masa kini. Menurut Adler, orang memilih untuk memberi makna pada masa lalu itu. Bukan masa lalu yang menentukan kita. Kita yang menentukan bagaimana masa lalu mempengaruhi kita. Lo bisa memilih untuk berubah sekarang. Malam kedua, semua masalah adalah masalah hubungan interpersonal. Tidak ada yang namanya masalah internal murni. Semua perasaan inferiormu muncul dari perbandingan dengan orang lain. Perasaan inferior yang sehat adalah membandingkan dirimu dengan ideal dirimu sendiri. Orang yang menyombong hanya karena merasa inferior. Orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu pamer. Malam ketiga, buang tugas orang lain. Konsep paling penting, pemisahan tugas atau separation of tasks. Untuk setiap situasi, tanyakan, ini tugas siapa? Siapa yang akan menanggung konsekuensi akhir dari keputusan ini? Kebebasan adalah berani tidak disukai. Selama lo masih takut tidak disukai, lo tidak akan pernah bebas. Malam keempat, di mana pusat dunia? Perasaan komunitas adalah merasa, aku punya tempat di sini. Aku diterima. Aku berkontribusi. Kebahagiaan bukan dari diakui orang lain. Kebahagiaan dari merasa berkontribusi kepada orang lain. Malam kelima, hidup dengan sungguh-sungguh di saat ini. Hidup bukanlah garis lurus menuju tujuan. Hidup adalah serangkaian momen. Beranilah menjadi normal. Normal berarti aku cukup berharga sebagai manusia, tanpa perlu membuktikan keistimewaanku. Buku ini sangat relevan untuk kita di Indonesia. Budaya kita sangat menekankan harmoni sosial, tapi kadang kita berlebihan. Kamu punya kuasa atas hidupmu. Di bagian mana hidupmu, lo masih terlalu peduli pendapat orang lain? Tulis di komentar. Ingat kata Adler, kebebasan adalah berani tidak disukai. See you di video berikutnya.